Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A SD Negeri 1 Pupesari yang Bu Guru sayangi, Bu Guru banggakan. Nah, apa kabarnya anak-anak? Bu Guru harap kalian masih dalam kondisi yang semangat untuk belajar, sehat, dan sudah bersiap-siap untuk kita belajar hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita mulai dengan membaca basmalah bersama ya, supaya ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi suatu keberkahan buat kita dan nantinya anak-anak bisa lebih mudah dalam memahami materi yang Bu Guru sampaikan gitu ya. Nah, anak-anak, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, kita mulai dulu. Materi pada hari ini adalah kita akan belajar tema 4, subtema 4, yaitu pembelajaran 3. Nah, di sini sub 4 itu kan ada hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jadi di sini Bu Guru akan memberitahukan dahulu ada kompetensi dasar, ada indikator, lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia, indikatornya adalah nanti anak-anak harus memahami ciri-ciri pasar yang tidak bersih gitu. Lalu nanti menyajikan laporan berdasarkan pengamatan terkait ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Jadi setelah pembelajaran, nanti anak-anak harus sudah tahu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Lalu anak-anak bisa menuliskan dari melihat gambar, dari anak-anak melihat secara langsung bisa menuliskan bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih itu bagaimana. Itu ya. Lalu ada kompetensi dasar, indikator dan tujuan materi matematika. Nah, di sini adalah kompetensi dasarnya tentang bangun datar ya. Anak-anak nanti bisa baca sendiri. Di sini bisa di-pause videonya baru dibaca agar lebih detail. Tujuannya adalah nanti anak-anak harus bisa memahami materi tentang balok berdasarkan ciri-cirinya. Nanti akan kita bahas balok itu yang bagaimana, lalu ciri-cirinya itu apa saja, kenapa benda itu disebut dengan balok, begitu ya. Lalu yang ada lagi di sini anak-anak mampu mengklasifikasikan. Jadi anak-anak bisa melihat ketika nanti di rumah misalnya melihat ada benda ini, oh ini termasuk balok. Di sekolah, oh benda itu tuh yang termasuk balok. Jadi anak-anak bisa mengelompokkan, mengklasifikasikan benda apa saja yang termasuk ke dalam benda berbentuk balok, begitu ya. Nah, kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia tematik ya. Di sini Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, di sini ada Dayu dan Ibu pergi ke pasar, tapi Dayu prihatin. Maksudnya Dayu itu merasa sedih melihat keadaan pasar yang kotor. Nah, di sini ada percakapannya ya. Percakapannya biar Bu Guru bacakan. Nih, kalian menyimak ya. Bu, mengapa sampah dan barang-barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi bau dan kotor kan, Bu? Nah, itu Dayu berbicara. Kemudian Ibu menjawab, betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kan jadi mungkin waktu hari Minggu ya, atau lagi pagi-pagi ini Dayu dan Ibu berbelanja. Ternyata Dayu melihat keadaan pasar yang sangat kotor. Ibu menjelaskan kenapa pasar itu menjadi sangat kotor. Karena di situ banyak penggunanya yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan, keadaan pasar tidak peduli. Jadi ketika ada sampah dibiarkan, terus mereka membuang sampahnya sembarangan. Nah, itu yang membuat pasarnya menjadi kotor. Akibatnya
udara juga menjadi tidak enak, terus ada banyak bakteri yang bisa menyebabkan sakit-sakit pada pengunjungnya atau pada penjualnya itu ya. Contohnya sakit kulit itu yang tadi dicontohkan ya. Selanjutnya, anak-anak di sini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Anak-anak tadi sudah menyimak ya. Isi percakapan Dayu dan Ibu adalah Dayu dan Ibu sedang membicarakan tentang keadaan pasar yang kumuh. Kumuh itu adalah sinonimnya kotor, gitu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sinonim, berarti sekarang anak-anak sudah tambah lagi satu pengetahuan tentang kata kumuh yang artinya sama dengan kotor, gitu ya. Lalu nomor 2, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Kenapa? Jawabannya adalah karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan pasar. Itu tadi ya, jadi kita sebagai pengguna pasar, alangkah lebih baik ketika ada sampah, kita tidak hanya membiarkannya saja. Terus ketika kita mau membuang sampah, kita harus membuang sampahnya itu di tempat yang sudah disediakan. Nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang kamu lakukan? Nah, jawabannya adalah saya akan menegur orang itu dan memberikan contoh yang benar dengan membuang sampah di tempatnya. Itu ya, jadi kalau kalian melihat ada orang membuang sampah sembarangan, baik di pasar, di tempat umum, dan lain-lain, itu kita harus saling mengingatkan, gitu ya. Dan kita juga harus memberikan contoh yang baik, yaitu dengan membuang sampah di tempatnya. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Nah, ini sudah tadi Bu Guru jelaskan ya. Ketika anak-anak melihat sampah di pasar, saya akan berusaha menjaga kebersihan pasar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini. Jadi ketika kalau anak-anak hanya sebagai pengunjung, ya berarti anak-anak harus melakukan kewajibannya sebagai pengunjung, menjaga kebersihan, gitu ya. Nanti walaupun di pasar itu ada penjaganya, ada tukang bersih-bersihnya, tapi anak-anak juga harus saling membantu. Jangan berpikir bahwa nanti dibersihin sama petugasnya, jangan seperti itu. Kita harus saling membantu biar pekerjaannya itu menjadi lebih ringan, gitu ya. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Nah, ketika pasar jarang dibersihkan, apa yang terjadi? Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit. Itu ya tadi ya. Selanjutnya, di sini ada sebuah teks berjudul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Nah, pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan menjadi kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek gitu ya. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli hanya membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan, hidup bersih itu sehat. Nah, tuh seperti temanya kita ya, hidup bersih dan sehat. Kalau kita hidupnya bersih, pasti kita menjadi sehat gitu. Nah, dari sini kita menjadi tahu apa sih ciri-ciri pasar yang tidak sehat, pasar yang kotor itu ciri-cirinya apa saja? Oh, ada sampah berserakan, terus ada genangan air, gitu ya. Terus apalagi? Pedagangnya dan pembelinya itu tidak peduli dengan lingkungan, gitu, ya. Nah, nanti setelah itu anak-anak kan sudah tahu ya ciri-ciri pasar yang tidak bersih itu bagaimana. Anak-anak nanti mengamati gambar yang ini dia.
Nah, Bu Guru sajikan ada 2 gambar. Gambar pertama bisa dilihat itu keadaan pasarnya bagaimana, lalu gambar kedua keadaan pasarnya bagaimana. Bisa diamati ya. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah menulis informasi dari yang kamu lihat. Jadi informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu terhadap tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih berdasarkan gambar di atas. Jadi anak-anak mengamati karena sedang masa COVID seperti ini ya. Jadi anak-anak mengamati melalui gambar yang Bu Guru sajikan. Ini keadaan pasarnya bagaimana? Nanti dituliskan apakah ini termasuk ciri-ciri pasar yang bersih atau ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, nanti dituliskan juga apa akibatnya kalau pasarnya tidak bersih. Begitu. Paham ya? Nah, nanti anak-anak bisa menuliskannya di buku tematik halus seperti ini. Nanti laporannya dilaporkan dengan judul pasar yang tidak bersih. Itu ciri-cirinya bagaimana, akibatnya bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan agar pasar itu menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu balok, khususnya balok ya. Anak-anak pasti memiliki penghapus. Ini penghapus ya. Lalu pernah juga melihat ada akuarium, ada juga tempat tisu itu yang di sampingnya ya. Lalu gambar yang ketiga adalah di sini juga ada tempat tisu. Yang selanjutnya ada kotak makan. Ini kotak makan siang ya, tapi yang berbentuk kardus. Nah, coba dilihat anak-anak itu bentuknya hampir mirip ya. Jadi dilihat bentuknya hampir mirip. Kenapa ya? Bagaimana bentuk-bentuk benda tersebut? Nah, bentuk benda tersebut coba anak-anak amati. Oh, benda tersebut mirip ya, ternyata bentuknya kotak. Nah, benda-benda tersebut berbentuk balok. Itu namanya. Ya, jadi jangan menyebutnya kotak, tapi menyebutnya balok. Kenapa balok? Kita perhatikan di sini ya. Apa itu balok? Balok merupakan contoh bangun ruang. Jadi bangun ruang itu banyak ya. Salah satunya adalah yang kita pelajari saat ini yaitu balok. Nah, yang anak-anak lihat yang ada di gambar yang di bawah ini itu adalah tempat tisu ya. Itu gambarnya seperti itu, tempat tisu. Kalau kita gambar akan menjadi gambar yang di bawah sendiri itu yang menjadi rangka-rangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri bangun ruang. Bangun ruang tadi ya yang dimaksud adalah bangun balok. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama dia itu memiliki volume atau dia itu bisa diisi oleh sesuatu. Lalu yang kedua memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak menyimak video berikut ya. Video setelah ini. Jadi anak-anak disimak baik-baik bagaimana bagian itu bisa disebut sisi, bisa disebut titik sudut, lalu kenapa bisa disebut dengan rusuk, nanti akan dijelaskan di video itu. Anak-anak memperhatikan ya. Yuk kita lihat videonya. Ya, ini adalah sebuah kotak penyimpanan. Jadi, ini adalah kotak penyimpanannya Bu Guru. Coba kita lihat apa isinya. Nah, ini dia ya. Ada berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan ketika belajar. Nah, ini kenapa dia digunakan untuk tempat penyimpanan? Karena dia bisa digunakan, ada ruangnya untuk menyimpan barang. Nah, makanya dia itu disebut dengan bangun ruang. Nah, bangun ruang ini memiliki sisi antara lain atas, ini sisi atas, bagian atas ya yang warna biru muda. Lalu ada bagian bawah, ada bagian depan, kemudian bagian belakang, Bu Guru putar. Lalu ada bagian samping, ini, dan samping. Yang di bagian samping ada dua ya. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat bahwa sisinya balok ada 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Ya, itu sisi balok. Jadi sisinya balok ada 6. Nah, kalau titik sudutnya, coba kita perhatikan di sini, titik sudut. Nah, titik sudut adalah pertemuan garis-garis ya. Jadi, kita lihat dulu. Titik sudut itu yang ada di pojokan. Jadi, pojokannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, lalu sebelah sini 5, 6, 7, dan 8. Berarti balok memiliki 8 titik sudut. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari rusuknya atau ruas garis yang kemarin anak-anak sudah belajar pada saat kita belajar bangun datar. Nah, sekarang ruas garisnya adalah ini, ruas garis atau rusuk. 1 yang ke sini, lalu 2, 3, 4. Ini ya. Nah, ini yang kan yang di bagian atas. Nah, sekarang kita ke bagian yang ke bawah. 5, 6, 7, 8. Nah, ini baru yang atas dan yang bagian ke bawah. Sekarang bagian bawahnya. 9, 10, 11, 12. Jadi, balok memiliki rusuk sebanyak 12. Gitu ya anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak tadi melihat video yang Bu Guru sajikan, sekarang kita akan ke kesimpulannya atau di sini rangkuman dari materinya, yaitu sisi balok. Sisi balok itu jumlahnya ada berapa? Sisi balok berjumlah 6 sisi. Tadi sudah dijelaskan ya bagian mana saja yang disebut dengan sisi. Lalu rusuk balok berjumlah 12 rusuk. Titik sudut balok berjumlah 8 titik sudut. Balok memiliki volume, yaitu bisa diisi oleh sesuatu. Contohnya bisa diisi air, pasir, beras, permen, kue, dan lain-lain. Itu ya. Ini merupakan ciri-ciri dari balok. Coba anak-anak diingat-ingat dan dipahami dengan baik. Selanjutnya, di sini tugasnya adalah anak-anak coba cari contoh benda lain berbentuk balok yang ada di tempat umum yang kamu jumpai. Jangan lupa nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Jadi benda-benda apa yang ada di tempat umum yang dia itu berbentuk balok, nanti dikirimkan ke Bu Guru dalam bentuk foto. Nah, selanjutnya ada evaluasi untuk anak-anak. Karena tadi sudah memperhatikan materi yang Bu Guru sajikan di video, sekarang evaluasinya anak-anak bisa langsung mengunjungi link yang Bu Guru sajikan di sini ya, yang ada di sini, atau nanti anak-anak bisa scan dari barcode yang ada di video ini. Oke, setelah itu nanti Bu Guru tunggu hasilnya dan jangan lupa hasil yang foto tentang benda berbentuk balok juga Bu Guru. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.